sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku, Krisvali Valentina. Yeay. Oke, teman-teman semua, aku sekarang sudah ada di dapur. Kira-kira hari ini aku mau masak apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku kasih bocorannya satu. Nih ya. Tada, ini salah satu bahan dasarnya. Cia, salah satu bahan dasarnya. Masih belum bisa nebak juga. Oke deh teman-teman, sebelum aku lanjut video aku, jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe dulu ya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ting ting supaya kalian bisa dapat info terbaru dari video-video aku. Dan buat teman-teman semua yang suka dengan video aku, jangan lupa kasih jempolnya, like, share, and comment. Oke? Dia bahan-bahan yang akan aku pakai. Di sini aku udah cuci bersih bawang putih, bawang merah, cabai rawit setan, daun bawang. Ini daun bawangnya aku pakai daun hijaunya aja ya. Batangnya aku nggak pakai. Nanti ini semua kita potong halus, potong kecil. Lalu di sini ada mie gelas juga. Aku pakai rasa bakso sapi sama telur. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita potong tipis-tipis bawang putih, bawang merah, cabai rawit setan sama daun bawangnya ya. Nah, seperti ini sudah dipotong tipis-tipis ya, teman-teman semua. Wow. Oke, sekarang kita siapkan mangkok dan lalu pecahkan telurnya. Seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan bumbu mie gelasnya. Oke, kita masukkan bumbu mie gelasnya semua. Ini aku masukin semua bumbunya karena aku ada pakai daun bawang ya, sama bawang bawangan. Takutnya kebanyakan isinya kan ada rasanya kalau aku masukin semua bumbunya. Aku tambahkan sedikit ladaku karena aku suka agak pedes-pedes gimana gitu. Jadi selain pakai cabai rawit setan, aku pakai merica bubuk. Nah, lalu ceritanya aku lagi demen pakai ini nih. Ini nih totole kaldu rasa jamur. Jadi totole ini bebas ya, boleh kalian pakaikan atau enggak. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah pakai totole ini. Ini karena aku lagi senang pakai aja ya. Pakai aja secukupnya, sedikit aja. Lalu kita aduk semuanya jadi satu. Aduk yang rata ya teman-teman. Jangan sampai ntar rasanya ada yang asin, ada yang enggak. Jadi kita kocok sampai merata. Oke. Semua bumbunya sampai rata ya, jangan sampai mengklek-mengklek. Aku akan aduk dulu. Oke, ini aku aduk kira-kira udah lumayan rata ya. Udah cukup rata. Sekarang masukin bawang putih, bawang merah, cabai rawit setan, daun bawang, semuanya. Oke, semuanya kita masukin sampai habis. Sampai habis kita masukin semuanya, pokoknya intinya kita masukin semuanya. Nah, sudah kita masukkan semuanya, lalu kita aduk lagi, kocok lagi sampai merata dan meresap ya. Kita aduk lagi sampai semuanya meresap di telur yang sudah dibumbuin. Oke. Sementara kita sisihkan dulu ini. Kita siapkan air untuk memasak mie-nya. Sekarang kita siapkan ini untuk memasak mie. Pakai airnya sedikit aja ya, soalnya kita masaknya mie gelas. Karena mie gelas itu kecil, cuma segini doang, jadi kita pakai airnya nggak usah banyak-banyak. Oke, sementara kita biarkan masak air dulu. Sementara kita masak airnya, wow. Oke. Sementara kita masak airnya, kita kocok lagi ini telurnya. Oke. Entah kenapa ya kalau aku telur dadar itu atau bikin pisang itu aku suka banget kocok ininya telurnya sampai benar-benar ngocok banget. Karena kalau nggak salah ini, kalau benar ya, kalau nggak salah benar, curhat deh. Kalau dikocoknya sering ini jadi gede ntar pas digoreng. Oke, sementara kita menunggu airnya mendidih ya untuk masak mie gelasnya. Oke, kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita masukkan mie-nya. Mie-nya langsung loncat. Cuma satu bulat doang kecil. Ini kita masukkan mie-nya dan masak jangan terlalu lama ya. Karena biasanya mie gelas itu cuma diseduh, jadi kita masak jangan terlalu lama. Panas. Wow, panas. Ini jari aku berasa banget panasnya. Karena nggak biasa di dapur ya, maksudnya nggak terlalu terbiasa banget di dapur. Oke, cukup nggak nih? Cukup matang nggak? Sekira-kiranya aja ya, selera kalian yang mau setengah matang atau mau matang sekali, itu selera kalian aja. Ini aku rasa segini cukup lah ya, jangan terlalu lodok juga. Oke, udah kita matikan apinya. Nah, kita tiriskan ininya ke dalam sini. Oke, kita tiriskan ininya. Ini pakai seadanya aja ya, jadi buat teman-teman yang emang nggak bisa masak, bisa mulai belajar masak dengan cara yang paling simple. Seperti aku ini sebenarnya nggak bisa masak, tapi karena aku kadang-kadang suka demen gitu ya, walaupun pakai ala-ala aku sendiri, tapi aku sering masak gitu loh, walaupun pakai bumbu ataupun caranya aku sendiri ya, pakai pemikirannya aku sendiri. Jadi kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang doang ya, seringkali aku tuh nggak pakai resep bikinnya. Oh, ini mesti di ini dulu, dibuang dulu airnya.
Oke, kalau sudah semua minyak diangkat, kita mulai kotak lagi sebentar. Ini biar telurnya ini menyatu ya sama semua isian yang ada. Jadi menyatu dan nyerap biar enak. Mantap. Oke. Mantap jiwa. Aduh, aku udah gak sabar. Dan rasanya udah lapar nih. Oh, mantap sekali nih. Oke. Sekarang kita siapkan nempel bawangnya. Sekarang kita siapkan wajan untuk menggoreng. Di sini aku pakai wajan yang kecil aja. Lalu aku akan ambil minyak goreng. Nah, kita pakai minyaknya sedikit aja. Minyaknya sedikit aja ya, biar apa namanya pizza ini nggak nyerap minyak. Karena kalau kita pakai minyak terlalu banyak juga kurang bagus. Jadi kita pakai sedikit aja. Yang penting jangan lengket aja sih sebenarnya sama wajan. Oke, sekarang kita nyalakan kompornya. Oke. Oh, kalau sudah panas kita masukkan ini adonan pizza mie-nya ke sini. Nah, lalu dijembreng-jembreng ya. Aku coba dijembreng-jembreng. Maksudnya ini minyak diratain sama cabenya dan bawangnya diratain biar bulat gitu ya, bulat dan dia masing-masing bagian ada dapat ininya. Dapat apa sih namanya? Dapat bumbunya. Oke, ini. Aku nggak terlalu suka, bukan terlalu suka, malah aku nggak suka telur mentah ya. Jadi ini akan aku masak sematang mungkin. Ini belum bisa dibalik. Nah, dia masih muncul ternyata kawan-kawan. Tuh, telurnya masih turun terus bawah. Ini sebisa mungkin jangan sampai pecah ya. Tapi aku nggak tahu nih, aku bisa baliknya biar nggak pecah. Gimana caranya biar nggak pecah? Biar cinta kita tidak pecah. Oke, ya mantap. Sedikit pecah, sedikit pecah teman-teman, nggak apa-apa. Memang aku itu ya selalu dia apa? Aku kalau masak itu, kalau kata teman aku tampilannya selalu jelek, tapi rasanya oke. Amin, nggak apa-apa. Yang penting rasanya, karena kita itu bukan makan tampilan ya, tapi kita makan rasanya, makan makanan apa yang kita masak ini, makan apa yang kita bikin. Oke, kita tunggu sampai matang. Oke, ayo kita lihat apakah ini sudah matang. Taratak dung, Wah, ini bukan udah matang lagi, ini sudah gocang. Tapi begini kesukaan aku ya, aku suka masakannya. Apalagi kalau telur, aku memang suka yang agak kematangan gini. Karena aku nggak suka telur mentah. Kodok loncat kan. Kodok ini bukan chef profesional. Jadinya beginilah aku apa adanya. Oke, sekarang kita matikan kompornya dan kita angkat. Oke. Kita siapkan piring untuk mengangkatnya. Karena handphonenya aku pegang pakai satu tangan, jadi untuk mengangkat pizza mie ini aku akan taruh handphonenya dulu ya. Tada, ini dia teman-teman semua. Pizza mie ala Crispy Valentina sudah jadi. Cece. Oke, sekarang kita coba bagaimana rasanya. Nyami banget ya kelihatannya ya, mantap. Oke, teman-teman semua, aku sudah selesai masak. Ini dia pizza mie ala Crispy Valentina. Lihat aku sampai banjir keringat tuh. Keringat aku segede-gede biji jagung. Sampai mandi keringat. Untuk masak ini aja. Oke, sekarang aku akan coba rasanya. Sebelum aku tambahin nasi, aku akan unjukin dulu ke kalian ya.